Tiba-tiba Ray muncul dan melihat Vincent, lalu berkata, "Hey Vincent, bukankah kau ada janji bertemu seseorang, dan kau akan pergi seperti ini?" Mendengarnya, Vincent langsung berlari untuk bersiap-siap. Arthur lalu bertanya pada Ray tentang pelatihannya. Ray berkata, "Akhirnya ayahmu telah mencapai tahap oranye solid." Lalu ia berkata, "Ngomong-ngomong soal itu, ini beast willmu. Entah kenapa, meskipun sudah menyerap semua mana, benda ini tidak hancur." Arthur juga merasa ini agak aneh. Setelah Ray pergi, Arthur keluar sambil membawa beast core itu, sambil terus berpikir, "Kenapa ya? Meskipun sudah menyerap semua mana, benda ini tetap tidak hancur." Lalu, ia mulai bermeditasi dengan beast core itu. Tak lama kemudian, kita melihat ia masuk ke dalam beast core tersebut. Di sana, ia melihat sesosok makhluk, Elderwood Guardian, yang membuatnya takut. Arthur membuka matanya dan berpikir, apa ada beast will di dalam benda ini? Kini Arthur mulai menjelaskan tentang beast will. Ini adalah kekuatan yang membuat penggunanya unik dan memberikannya sihir yang sangat kuat. Sihir ini berasal dari magical beast yang kuat yang mewariskan atau memberikan beast will mereka. Kemudian, kita melihat Arthur memegang beast will dan berpikir, "Aku sudah memiliki satu beast will. Apakah aku bisa memanggil dua sekaligus? Apakah aku bisa menyerapnya?" Lalu ia menutup matanya lagi, dan dalam waktu singkat kembali berhadapan dengan Elder Guardian. Makhluk itu langsung menyerangnya, tapi semua serangannya, baik ilusi maupun racun, tidak mempan pada Arthur, karena Beast Will, naga miliknya melindunginya. Dan ketika Elder Guardian melihat ke depan, ia langsung ketakutan, karena di hadapannya ada Sylvia, seekor naga yang melindungi Arthur. Ia berteriak dan langsung maju untuk menyerang Elder Guardian. Ia hampir membunuhnya, tapi Arthur membuka mata tepat waktu, dan Beast Will itu jatuh dari tangannya. Ia berpikir, itu sangat dekat. Kalau aku terlambat sedikit saja, Beast Will-ku akan sepenuhnya menghancurkan Elder Guardian. Arthur masih bingung kenapa ayahnya tidak bisa menyerapnya. Tapi ia lalu teringat kata-kata Elder Byron, bahwa Beast Will dan atribut pengguna harus kompatibel. Saat mengingat ini, ia sadar siapa yang cocok dengan Beast Will itu, hanya Tessia. Ia pun berpikir, aku penasaran bagaimana kabarnya sekarang. Beberapa hari kemudian, saat Arthur punya waktu, ia melatih dirinya dan juga bersenang-senang bersama keluarganya. Setelah beberapa hari, suatu malam saat Arthur dan Elja sedang tidur, Ellie datang untuk membangunkan mereka. Namun setelah beberapa saat memanggil mereka, dan mereka tidak juga bangun, Ellie melihat mereka tidur di depan matanya. Lalu ia melompat ke arah Arthur dengan sangat keras, membuat Arthur menjerit kesakitan dan berkata, "Ellie, kau sudah terlalu besar untuk melakukan hal seperti ini." Ellie menjawab, "Apa kau bilang, Kak? Kau memanggilku gemuk?" Beberapa saat kemudian, ia membawa mereka pergi. Adegan berpindah. Arthur, Elja, dan Vincent sedang berada di suatu tempat. Arthur berkata pada Elja, "Aku sangat lapar." Elja menjawab, "Aku tidak kaget, karena Sylvie mengambil banyak makanan dari piringmu. Ngomong-ngomong, aku akan memeriksa beberapa toko," kata Elja. Arthur menjawab, "Apa kau punya uang?" Elja menjawab, "Tentu saja. Aku bukan seperti seseorang yang tidak bisa menjaga uang atau barangnya. Aku menabung." Mendengarnya, Arthur merasa sedikit kesal. Tapi ia kemudian menyuruh Sylvie untuk ikut bersama Elja, sementara ia sendiri akan bertemu dengan Gideon. Beberapa saat kemudian, mereka mengetuk sebuah pintu. Dari dalam, terdengar suara aneh. "Oh, Master Breeding Vincent, silakan masuk." Mereka pun masuk. Namun begitu masuk, Arthur mencium bau yang sangat aneh. Di sekeliling, terlihat banyak sampah berserakan. Lalu mereka bertemu Gideon, yang langsung berkata pada Vincent, "Oh Vincent, kau datang lagi untuk menggangguku." Vincent menjawab, "Kau bertingkah seolah aku tidak memberitahumu sebelumnya." Gideon berkata, "Ya, akhir-akhir ini aku memang jarang bertemu orang." Dan lagi, pesan dari keluarga kerajaan menumpuk. Mereka menyuruhku menciptakan sesuatu yang bisa melakukan perjalanan sangat jauh, bahkan melintasi lautan.
Mendengar itu, Arthur bertanya, "Melintasi lautan? Kenapa?" Gideon menjawab, "Itu bukan urusanmu, anak kecil." Tapi mereka semua tertawa mendengarnya. Lalu Gideon bertanya pada Vincent, "Anak ini, siapa sebenarnya?" Arthur lalu memperkenalkan dirinya dengan cara yang sangat rapi dan sopan. Gideon berkata, "Vincent, kau tahu kan, aku akhir-akhir ini tidak menerima murid." Vincent menjawab, "Sebenarnya, aku juga ingin tahu kenapa dia ingin bertemu denganmu." Arthur lalu berkata, "Oh, aku kesini karena ada sesuatu di kepalaku. Tapi daripada aku jelaskan, lebih baik aku tunjukkan langsung." Lalu ia mengambil kertas dan mulai menulis atau menggambar sesuatu dengan pena. Vincent buru-buru mendekat dan berkata, "Hei, aku tidak tahu apa yang sedang kau lakukan. Mungkin gambar berwarna atau apapun." Tapi saat ia melihatnya, ia terkejut dan berkata, "Apa? Ini? Bagaimana mungkin?" Kita melihat Gideon. Dia datang kepada Arthur, dan setelah melihat desain milik Arthur, dia benar-benar menjadi gila karena itu adalah sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Atau bahkan bayangkan. Sebuah mesin yang berjalan dengan uap, bukan dengan mana. Tapi ada sesuatu yang kurang. Kemudian, kita melihat Arthur mengambil blueprint itu dari tangannya dan berkata, "Iya, aku akan menambahkan semuanya." Tapi setelah kita melakukan negosiasi, mendengarnya, Gideon mendekatinya dan berkata, Kau bukan anak biasa kan? Oke, tidak masalah." Lalu dia memerintahkan kepala pelayannya untuk membawa sesuatu. Dan tak lama kemudian, muncul sebuah berlian yang sangat indah, yaitu ionized diamond, yang bisa menyimpan mana 5 kali lebih banyak dari ukurannya. Tapi Arthur tidak menyukai hadiah itu, karena itu tidak sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian, dia menyuruh pelayannya yang bernama Haim untuk membawa sesuatu yang lain. Setelah itu, terlihat begitu banyak emas dan benda-benda lainnya. Melihatnya, bahkan Vincent sendiri berpikir betapa kayanya pria ini hingga dia menjadi gila. Tapi Arthur tidak menginginkan satu pun dari semua itu. Melihat hal ini, orang itu menjadi gila dan mulai menunjukkan satu persatu benda kepada Arthur dan melemparkannya ke arahnya. Tapi Arthur tidak tertarik pada apapun. Bahkan Vincent sendiri berpikir, "Apa yang sedang kulihat di depan mataku ini? Seorang Gideon yang hebat sedang dibuat tak berdaya oleh Arthur." Lalu Gideon menangkap Arthur dan berkata, "Sepertinya aku tidak punya pilihan lagi." Lalu menyuruh Haim, "Bawa kalung-kalung itu." Mendengarnya, Haim terkejut dan berkata, "Tuan, tapi itu untuk keluarga kerajaan." Gideon berkata, "Aku tidak peduli, bawa saja." Tak lama kemudian, Haim membawa 2 kotak, dan di dalamnya terdapat 2 kalung yang sangat indah. Dia menjelaskan, "Aku membuatnya untuk seseorang, atau bisa dikatakan untuk keluarga kerajaan." Kalung ini dibuat dengan sangat teliti agar cocok dengan mereka. Arthur mengambil salah satu kalung itu dan berkata, "Ini terbuat dari Phoenix ya?" Gideon terkejut dan berkata, "Ya benar, tapi bagaimana kau tahu?" Vincent bertanya, "Phoenix? Apa itu sebenarnya?" Gideon mulai menjelaskan. Phoenix adalah mana beast kelas S yang sangat langka. Mereka memiliki kemampuan unik untuk melestarikan hidup mereka. Seperti Phoenix Worm yang melindungi dirinya sendiri, kalung ini juga akan menciptakan sebuah pelindung seperti cangkang untuk melindungi penggunanya. Tapi jika cangkang itu rusak atau hancur, maka semua mana akan dikonsumsi dan akan memindahkan penggunanya dari satu tempat ke tempat lain, seperti yang dilakukan oleh Phoenix. Arthur bertanya, "Baiklah, tapi berapa kali kalung ini bisa digunakan?" Gideon menjawab, "Sejujurnya, aku tidak tahu, tapi aku sendiri sudah menggunakannya 5 kali. Aku pikir masih bisa digunakan 2 kali lagi." Mendengar itu, Arthur berpikir bahwa kalung itu bisa digunakan untuk Ellie dan ibunya. Kemudian dia berkata, "Tunggu, bukankah tadi kau bilang ini untuk keluarga kerajaan?" Gideon menjawab, "Ya, benar. Karena merekalah yang memberikan core ini kepadaku. Tapi itu tidak penting sekarang. Yang penting sekarang adalah bagaimana bisa ide itu muncul di kepalamu. Katakan,
Apa agendamu? Arthur tertawa dan berkata, "Apa? Tidak ada apa-apa. Aku hanya ingin memberikan hadiah ulang tahun yang bagus untuk adikku. Dan tentang kapal itu, aku tidak akan memberitahumu alasan sebenarnya. Aku juga tidak akan memberitahumu secara rinci blueprint-nya." Mendengarnya, Gideon berkata, "Apa itu perlu? Lagi pula saat pengumuman nanti, kau akan mendengarnya juga." Arthur menjawab, "Tidak, aku tidak ingin mendengar versi yang sudah dibuat-buat saat pengumuman. Aku ingin mendengarnya langsung darimu." Gideon berkata, "Baiklah, kalau begitu, kalau aku memberitahumu, berarti kau tidak butuh kalung ini." Arthur menjawab, "Tidak, aku tidak bilang begitu." "Baiklah, kalau begitu, 1 kalung saja sudah cukup." Kemudian Arthur terlihat hampir membakar blueprint-nya. Melihat itu, Gideon menjadi sangat marah. Tapi Vincent berkata, "Jangan khawatir. Lagi pula kau bisa mempercayai Arthur. Dia selalu menepati janjinya." Mendengarnya, Gideon berkata dengan marah, "Baiklah, lupakan keluarga kerajaan. Sekarang yang penting adalah aku mengetahui hal ini." Kemudian dia berkata, "Tahun lalu kami menemukan beberapa bukti yang menunjukkan bahwa selain di Kathen, ada satu benua baru yang kami temukan." Mendengarnya, Arthur sedikit terkejut dan bertanya, "Bagaimana kalian tahu bahwa itu adalah benua lain? Apa kalian punya bukti?" Gideon menjawab dengan marah, "Ya, seorang ilmuwan tidak akan pernah berbicara tanpa bukti." Kemudian dia duduk dan mulai menjelaskan, "Beberapa tahun yang lalu, kami menemukan mana beast seperti burung, dan di tubuhnya terpasang sebuah artefak. Jika berbicara soal kemampuannya, maka ia bisa berkamuflase dengan lingkungannya." Mendengarnya, Vincent terkejut dan bertanya, "Kalau dia bisa berkamuflase alias menghilang, bagaimana kalian bisa menangkapnya?" Gideon menjawab, "Entahlah, mungkin secara tidak sengaja seorang petualang membunuhnya saat mengejar seekor tupai terbang. Bagaimanapun, artefak yang menempel padanya hingga kini belum bisa kami pahami. Tapi ini mengonfirmasi bahwa ia berasal dari benua lain." Arthur lalu bertanya, "Artefak itu bisa melakukan apa?" Awalnya Gideon enggan menjawab, tapi kemudian dia berkata bahwa artefak itu bisa menyimpan dan merekam gambar bergerak. Namun Arthur tetap ragu dan berkata, "Bisa saja artefak itu dibuat oleh seseorang di benua ini, hanya saja kalian tidak tahu." Mendengarnya, Vincent mulai memuji Gideon. Dia adalah artifisial terbaik di benua timur. Jika dia tidak bisa memahaminya, berarti pasti itu berasal dari luar. Arthur lalu bercanda, "Benarkah itu?" Meski sudah mendengar semua penjelasan itu, Arthur masih belum sepenuhnya percaya. Tidak melihat pilihan lain, Gideon akhirnya mengatakan bahwa artefak itu menyimpan gambar dari 3 kerajaan. Mendengarnya, Arthur tidak bereaksi banyak. Melihat itu, Gideon sangat marah dan berkata, "Apa? Hanya itu reaksimu? Tahukah kau apa artinya ini? Sebuah benua yang tidak kita ketahui, di mana bisa saja ada para penyihir dan artificial yang sangat maju. Bahkan mungkin para penyihir yang sangat kuat." Setelah mendengar semua itu, Arthur akhirnya bersedia memberikan blueprint-nya. Beberapa saat kemudian, kita melihat mereka telah keluar. Vincent berkata, "Aku belum pernah melihat dia, Gideon, sebegitu bersemangatnya." Kau tahu, Gideon mengatakan bahwa ide yang kau punya itu benar-benar selevel jenius. Tapi aku masih belum mengerti, bagaimana mungkin sebuah kapal bisa terbang hanya dengan uap? Mendengarnya, Arthur berpikir, "Kupikir, orang-orang di dunia ini sudah terlalu larut dalam sihir. Mereka sudah begitu tenggelam dalam mana, sampai-sampai mereka tidak tahu apapun tentang teknologi selain sihir." Kini Vincent mulai berkata, "Orang tuamu sepertinya tidak peduli sama sekali dengan semua kekuatan dan informasi yang kau miliki. Kalau aku yang jadi ayahmu, sungguh..." "Arthur, kurasa karena semua hal itulah aku mendapatkan semua ini tanpa perlu melakukan apapun. Tapi di benua lain, aku sungguh sangat bersemangat." Beberapa saat kemudian, kita melihat Sylvie dan Elja juga datang. Mereka berjalan sambil mengobrol. Namun tiba-tiba, dari sisi jalan mereka merasakan ada sesuatu yang mencurigakan. Saat Elja melihat ke sana, dia langsung takut karena ternyata ada beberapa anak yang sedang mengeroyok satu anak laki-laki.
Mereka membulinya, bahkan memukulnya. Anak itu mencoba melindungi dirinya sendiri dengan mana? Melihat ini, salah satu anak berkata, "Melindungi dirimu sendiri dengan mana? Kau tahu kan, menggunakan sihir di luar sekolah itu dilarang. Cepat hentikan manamu." Lalu anak itu maju untuk memukulnya, tapi tiba-tiba Elja datang dan mendorongnya. Elja mengangkat anak itu dan hendak mengatakan sesuatu, tapi anak tersebut malah menamparnya keras hingga kacamatanya jatuh. Dengan marah ia berkata, "Berani-beraninya kau mempermalukanku?" Vincent hendak memanggil penjaga, tetapi Arthur menahannya. Saat pelaku bullying itu melihat ke arah Arthur, ia langsung ketakutan. Di sisi lain, kita melihat mereka bukan hanya mengeroyok anak tadi, tetapi juga mulai membuli Elja. Salah satu dari mereka memperhatikan simbol di leher Elja dan berkata, "Jadi anak ini juga berasal dari kerajaan Darv?" Mendengarnya, pelaku itu menarik rambut Elja dan berkata, "Kalau begitu, kenapa tidak sekalian saja kau jatuh ke tanah bersama kakakmu?" Lalu ia hendak memukulnya. Di sisi lain, Arthur mengambil sebatang kayu dan mulai menggesekkannya ke tanah, menimbulkan suara. Ia sangat marah. Adegan berganti. Di dalam sebuah kereta, kita melihat seorang pangeran yang terlihat tidak senang karena harus melewati jalan yang ramai. Salah satu pria yang duduk di sana berkata, "Maaf, ini semua ide Putri Catelyn." Putri Catelyn berkata, "Sudah kubilang kan? Kalau kau mau ikut, ikut. Kalau tidak, ya sudah." Pangeran menjawab, "Bagaimana mungkin aku membiarkanmu pergi sendirian, adikku? Kau seharusnya bersyukur memiliki kakak sebaik aku." Namun sang putri menjawab, "Kau ikut denganku karena pacarmu membatalkan rencana di saat-saat terakhir, bukan?" Mereka terus berbicara sambil berjalan. Tapi kemudian, Putri Catelyn melihat sesuatu di luar. Kita melihat Vincent sedang mencoba menenangkan Arthur. Ia telah melihat Arthur saat itu juga. Vincent tampak sangat takut karena ia belum pernah melihat Arthur semarah ini. Ia tahu, jika tidak segera menghentikan Arthur, orang-orang itu mungkin akan mati. Kemudian ia segera berdiri di depan Arthur dan berkata agar semua orang segera pergi. Tapi mereka malah menertawakannya. "Lihat, lihat, pria tua ini melindungi anak kecil. Sungguh memalukan." Namun Arthur berkata, "Paman Vincent." Vincent menoleh ke belakang dengan ketakutan. Arthur, dengan aura yang sangat berbahaya, berkata, "Tolong minggir." Vincent ketakutan dan langsung memberinya jalan. Ia berpikir, "Maaf, anak-anak. Sekarang semuanya ada di tangan kalian." Kemudian, salah satu pelaku bullying maju dengan tongkat untuk memukul Arthur. Saat ia hendak bergerak, tiba-tiba Arthur langsung memukulnya. Begitu cepat hingga tidak ada yang bisa mengerti apa yang terjadi. Semua orang tercengang. Salah satu dari mereka berkata marah, "Kelihatannya dia memang punya kekuatan. Baiklah, biar kutunjukkan." Ia lalu menggunakan teknik noble teaching dan mulai berlari mengelilingi Arthur dengan sangat cepat, bahkan membuat beberapa duplikat dirinya. Namun Arthur tidak terkesan. Ia hanya berpikir, "Aku tidak seburuk itu." Lalu anak itu tertawa dan meluncurkan serangan super cepatnya, ultra fast, tetapi Arthur dengan mudah menghindarinya. Melihat ini, dia sangat terkejut dan ketakutan. Namun sebelum dia bisa memahami apa yang terjadi, Arthur sudah berada di belakangnya dan memukul punggungnya dengan tongkat yang tadi digunakan. Ia memukulnya begitu keras hingga tongkat itu patah. Lalu Arthur berkata sambil berjalan maju, "Begitulah jadinya kalau kau tidak memperkuat benda dengan mana. Betapa rapuhnya benda-benda itu." Anak itu kini dalam kondisi sangat buruk. Lalu ia maju lagi, melempar tongkatnya, dan bersiap menggunakan tangannya sendiri. Melihat ini, pelaku lain yang tadi menampar Elja mulai tertawa. Ia teringat kekuatan dan pelatihan dari ayahnya yang berkata, "Ingat Jamail, tinju Trisula lebih kuat dari senjata apapun." Dengan mengingat hal itu, ia bersiap melancarkan pukulan. Ia yakin bisa menjatuhkan Arthur hanya dengan satu pukulan. Namun saat ia melihat ke arah Arthur, ia ketakutan karena auranya sangat menakutkan. Bagaimana mungkin ada aura seperti ini? Bahkan ayahku pun tidak punya yang seperti itu. Dengan ketakutan, ia maju untuk melancarkan pukulan.
Namun Arthur menghindarinya dan membalas dengan pukulan telak ke wajahnya. Pukulan itu begitu kuat hingga dia langsung terjatuh ke tanah. Wajahnya penuh darah dan ia hampir pingsan. Tapi dengan susah payah ia tetap bertahan. Kemudian ia mulai menggunakan sihirnya, mungkin elemen air. Arthur dan Elja menyerang pelaku yang tadi memukul Elja. Serangan itu hampir mengenai mereka, namun tiba-tiba muncul Putri Catelyn di depan mereka. Ia menggunakan kekuatan sihirnya untuk menghentikan pertarungan itu. Putri Catelyn mulai menceritakan tentang Arthur. Bagi saya, dia hanya anak biasa. Seperti adik saya yang kekanak-kanakan atau teman-temannya. Setidaknya itulah yang saya pikirkan dulu. Tapi saat saya mulai memperhatikannya dengan serius, saya sadar bahwa mungkin dia berbeda dari anak-anak lelaki lain yang selalu saya tidak sukai. Kemudian, kita dibawa ke masa kini. Putri menghentikan serangan mereka dengan sihirnya. Pangeran Curtis berteriak dan berkata, "Apa maksud dari semua ini?" Ketika mereka melihat Putri Catelyn dan Pangeran Curtis ada di sana, mereka langsung membungkuk di hadapan mereka dan menyalahkan semuanya pada Elja dan Arthur. Namun, saat sang putri melihat pria yang bersama Elja, dia langsung tahu siapa yang sebenarnya bersalah. Tapi setelah mendengarkan ucapan pria itu, Pangeran Curtis memandangnya dengan marah dan bertanya, "Apa ini benar?" Namun sang putri dalam hati berpikir, "Jangan dengarkan mereka. Lihat sekelilingmu, apa yang sebenarnya terjadi?" Arthur pun berkata, "Lelucon macam apa ini?" Semua orang terkejut dan berpikir, apakah dia baru saja menyebut Pangeran Sepin sebagai lelucon? Lalu salah satu pria yang datang bersama putri, dan pangeran menangkap Arthur dan berkata, "Berani sekali kau bicara sembarangan pada pangeran." Tapi Arthur menangkap tangannya dan berkata, "Maaf, setiap kali aku mendengar omong kosong, kata-kata seperti itu otomatis keluar dari mulutku." Pria itu melihat ke mata Arthur, melihat tatapannya, dan merasa takut. Dia berpikir, bagaimana bisa seorang anak sekecil ini terlihat begitu kuat? Saat itu, Vincent muncul dan berkata, "Maafkan saya, dia keponakan saya." Melihatnya, pangeran pun berkata, "Ah, Tuan Vincent, apa yang Anda lakukan di sini?" Vincent lalu menjelaskan semuanya. Mendengarnya, sang pangeran memandang ke arah mereka dan bertanya, "Kalian berbohong padaku? Siapa namamu?" Pria itu menjawab, "Namaku Jamal, anak pertama dari House Trident, Paduka, House Trident." Mendengarnya, dia berpikir, ini jadi semakin rumit. Setauku, House ini adalah salah satu penyumbang utama keluarga kami dan juga Akademi Cyrus. Siapa tahu bagaimana House Trident akan bereaksi kalau sesuatu terjadi pada pewaris mereka. Pria itu tertawa. Ketika sang putri hendak melakukan sesuatu kepada Jamal, sang pangeran menghentikannya dan berkata, "Tunggu, tunggu. Tidak ada yang terluka di sini. Kalau semuanya aman, maka mereka bisa dibiarkan pergi." Pria itu tertawa dalam hati dan berpikir, bahkan sang putri dan pangeran tidak bisa menyentuhku karena hubungan keluarga kami sangat baik dengan keluarga kerajaan. Tapi Arthur lalu berkata, "Paman Vincent, Anda punya gulungan komunikasi dua arah, kan?" Lalu ia mengambil gulungan itu dari tangan Vincent dan berkata, "Synth atau Good Sky." Pria itu berpikir, "Bodoh. Seberapa tololnya kamu? Bagaimana bisa kau menyebut nama Direktur Akademi Cyrus seperti itu?" Lalu kita melihat Cynthia melalui gulungan itu. Dia berkata, "Vincent, kau tahu aku tidak suka penampilan tiba-tiba seperti ini." Arthur lalu memperkenalkan diri. "Aku Arthur. Arthur Leywin." Mendengarnya, Cynthia menjadi sangat senang dan berkata, "Oh Arthur, aku sangat senang kau menghubungiku. Sudah lama sekali Arthur." Semua orang terkejut karena nada suaranya berubah drastis. Arthur lalu menjelaskan bahwa Jamal Trident dan kelompoknya menggunakan sihir di luar ruangan. Tapi sebelum dia selesai, Cynthia menyela dan berkata, "Tunggu, apa kau bilang? Jamal Trident?" Lalu dia berkata, "Aku harus memikirkan ini." Tapi Arthur berkata, "Jika Anda ingin saya tetap menghadiri Akademi Cyrus." Cynthia langsung memotong, "Deal. Mereka semua dikeluarkan."
Semua orang terkejut. Beberapa saat kemudian, Ibu Jamal meneleponnya dan memarahinya karena baru saja mendapat kabar dari Akademi Khairus bahwa dia telah dikeluarkan. Apa maksud semua ini? Apa kau mau menjelaskan? Di sisi lain, pangeran datang kepada Arthur dan meminta maaf atas semua kejadian tersebut. Tapi Arthur tertawa dan berkata, "Saya yang minta maaf. Saya hanya tidak bisa mengendalikan emosi saya. Maafkan saya." Namun pangeran berkata, "Tidak, kau punya alasan untuk melakukan semua itu." Putri Catelyn dari kejauhan melihat adiknya berbicara dengan Arthur. Tidak lama kemudian, saat pangeran masuk dan ingin membicarakan Arthur dengan Catelyn, dia tidak mendengarkannya. Pikirannya hanya tertuju pada Arthur. Lalu dia berdiri dan berkata kepada Arthur, "Hei, maukah kau minum teh bersamaku suatu saat nanti?" Arthur menjawab, "Tentu." Putri itu tertawa dan berkata, "Baiklah, aku akan menemuimu di sekolah." Arthur tertawa dan mengangguk. Di sisi lain, Pangeran Curtis terlihat sangat terguncang. Sang putri berpikir, dia benar-benar berbeda. Adegan berpindah. Beberapa waktu kemudian, kita melihat banyak orang berkumpul di depan sebuah bangunan besar. Arthur melihat satu persatu orang-orang itu dan berpikir, mereka semua akan segera mengetahui tentang benua lain. Aku penasaran bagaimana reaksi mereka. Namun satu hal yang terus mengganggunya adalah tentang benua itu yang memata-matai Dikaten melalui binatang buas yang bisa menyamar dan artefak perekam. Tapi kenapa? Apakah mereka takut pada kita? Atau mereka punya niat jahat? Apapun itu, yang jelas sekarang Arthur menyadari bahwa kedua benua tidak punya kemampuan untuk saling mengunjungi. Tapi, apakah dia telah melakukan hal yang benar dengan membantu menciptakan mesin yang bisa menembus batas itu? Lupakan, apapun yang terjadi nanti, akan aku hadapi. Saat itu, Alice bertanya, "Nak, kau sedang memikirkan apa? Ada yang terjadi?" Arthur menjawab, "Tidak, Bu. Tidak ada apa-apa." Ibunya berkata, "Kalau begitu, aku akan pura-pura percaya bahwa karena kamu masih anak 12 tahun, kau hanya memikirkan hal-hal sepele. Tapi kau tahu kan, Nak, aku sangat mengkhawatirkanmu. Tapi tetap lakukan apa yang ingin kau lakukan." Arthur berpikir, andai aku bisa berjanji pada ibu bahwa ibu tak perlu khawatir tentang aku lagi. Dia lalu berterima kasih pada ibunya. Tiba-tiba, sebuah layar besar muncul. Di layar itu, kita melihat raja mengumumkan, "Salam, manusia, elf, dan dwarf yang kini telah bersatu. Aku adalah Blaine Glader. Kalian mungkin mengenalku sebagai Raja dari Sapien. Saat ini, bersama dua raja dari dua kerajaan lainnya, kami berkumpul di sini. Semua yang hadir di sana merayakan hari bersejarah itu." Dalam pidatonya, Raja memotivasi semua orang untuk hidup bersama dalam persahabatan, saling mengenal, agar generasi masa depan dan benua masa depan menjadi lebih baik. Setelah itu, Raja Elf, yaitu ayah dari Tessia, naik ke atas podium dan memberikan pidato. Dia berbicara tentang benua Dikaten yang masih menyimpan banyak tempat misterius dan hal-hal yang tidak diketahui. Namun, dia berkata akan mengungkap satu misteri terbesar, benua baru di balik lautan. Mendengarnya, semua orang menjadi sangat ketakutan dan mulai berbicara satu sama lain. Kekacauan pun menyebar kemana-mana. Arthur melihatnya dan berpikir, aku tahu ini akan terjadi. Tapi ternyata kasus ini jauh lebih besar dari yang diketahui. Ia menyuruh semua orang untuk tenang. Ia mencoba menjelaskan, tapi tidak ada satupun yang mau diam. Melihat hal ini, kemudian terlihat Raja Bangsa Kurcaci Bo maju ke depan dan berteriak menyuruh semua orang untuk diam. Begitu mendengar suaranya, semua langsung diam dalam sekejap, dan ia pun mulai menjelaskan. Raja Alduin mengatakan bahwa kita masih belum tahu banyak tentang benua ini. Namun, meskipun begitu, kita tidak perlu bertarung satu sama lain. Kita semua lahir di benua ini, dan aku bangga menjadi penduduknya. Mendengar itu, semua orang akhirnya tenang. Lalu Raja Bo memanggil 6 individu spesial untuk melindungi kerajaan ini. Ia berkata bahwa mereka adalah orang-orang yang berani, bijaksana, cerdas, dan kuat. Dan di sini, 3 benua diwakili. Artinya, dari 6 orang tersebut,
masing-masing berasal dari 3 benua. Kemudian, kita melihat Belen yang memberikan 6 cincin kepada mereka. Satu persatu mereka mengenakannya. Yang pertama adalah Elia Krison, kedua Vir Oreri, Alfred War, Aya Grafin, Mecca Earthborn, dan terakhir Baron Vex. Elsa bertanya, "Apa maksud dari Vex? Apakah itu Lox Vex?" Lalu sang raja menjawab, 6 individu ini akan melindungi kalian dan membawa benua kita ke tingkat yang lebih tinggi. Mereka disebut sebagai Six Lances. Semua orang memberi salam hormat. Arthur pun memandang Baron. Adegan berganti. Arthur kini sedang bernarasi. Hari pengumuman itu adalah kenyataan yang menyadarkanku. Lox Vex, karena dialah begitu banyak temanku terbunuh. Karena kekuasaan dan koneksi keluarganya, ia bisa hidup bebas tanpa hukuman. Aku sudah diperingatkan sebelumnya. Jika aku ingin membalas dendam, itu akan menjadi tindakan bunuh diri. Karena di belakangnya berdiri sang kakak, yang bukan hanya seorang penyihir kuat, tapi sekarang juga seorang lance. Kemudian kita melihat Arthur. Ia berpikir, semua baik-baik saja. Sekarang aku punya urusan lain yang harus diurus. Ulang tahun adikku yang sudah tiba. Ia pun sudah bersiap sepenuhnya dan bersiap untuk turun. Sylvie naik ke pundaknya untuk ikut. Tapi Arthur menurunkannya dan berkata, "Kau mungkin harus tinggal di sini malam ini. Vincent bilang akan ada beberapa tamu malam ini, jadi sebaiknya kau tetap di sini." Sylvie terlihat khawatir, tapi Arthur meyakinkannya. "Jangan khawatir, aku akan membawakanmu banyak makanan." Mendengar itu, Sylvie sangat senang dan berkata, "Janji?" Arthur menjawab, "Tentu janji." Adegan berganti. Sekarang kita melihat Arthur mulai menyambut para tamu satu persatu. Kemudian, ada sebuah keluarga yang disambut dengan sangat ramah olehnya. Ketika mereka masuk ke dalam, sang ibu berkata kepada putrinya, "Nak, pastikan kau mengajak dia berdansa nanti." Arthur lalu melihat ke belakang. Di sana kita melihat Elsa sedang berbicara dengan seorang gadis. Elsa mengajaknya makan siang, tapi gadis itu menolak dan pergi. Elsa berbalik dan melihat ke arah Arthur. Arthur tidak bisa menahan tawa. Tiba-tiba Ray berteriak, "Mereka datang! Siap-siap!" Lalu kita melihat Ellie datang dengan mata tertutup, dibawa turun oleh Ellie yang lain dengan mengenakan gaun yang sangat indah. Ellie berkata, "Mama, bukankah kau bilang hanya keluarga saja yang akan hadir? Jadi kenapa aku harus mengenakan gaun yang tidak nyaman ini?" Sang ibu membuka matanya dan menjawab, "Karena itu, nak." Saat matanya terbuka, semua orang serentak mengucapkan, "Selamat ulang tahun." Ellie pun sangat senang. Kita melihat satu persatu orang menikmati pesta ulang tahun Ellie. Tapi Ray, mungkin karena sedikit mabuk, mulai berbicara tentang putrinya. Namun ia berbicara terlalu banyak. Lalu kita melihat ia memanggil Arthur dan Ellie untuk berdansa. Ellie terlihat sangat ketakutan. Tabitha berkata, "Aku tidak tahu kalau Ellie dan Art akan berdansa bersama. Mereka bahkan tidak pernah latihan." Kita juga melihat Elise yang sangat marah. Ia berpikir, "Aku akan membunuh dia." Ellie menghampiri ibunya dan mengeluh. Tapi kemudian Arthur datang dan mengulurkan tangan kepada Ellie untuk berdansa. Ellie berkata, "Kak, kau tahu kan?" Tapi Arthur hanya mengangguk dan berkata, "Percaya saja padaku." Lalu Ray meminta musik dinyalakan. Begitu musik mulai, kita melihat mereka berdansa dengan sangat indah. Seolah-olah mereka sudah berlatih berhari-hari. Semua orang terkejut dan heran. Namun kemudian, terungkap bahwa Arthur menggunakan sihir angin untuk membantu Ellie bergerak tanpa ada yang menyadarinya. Semua gadis yang melihat itu seakan tergila-gila. Arthur berpikir, "Sepertinya pelajaran dansa ballroom dari kehidupanku yang sebelumnya akhirnya berguna juga." Beberapa saat kemudian, saat dansa selesai, Ellie sangat bahagia. Tapi kemudian kita melihat Galion sudah datang. Ia berkata, "Bolehkah kita bicara sebentar di luar?" Adegan berganti. Di sisi lain, di luar rumah keluarga Hillstia, kita melihat sebuah kereta. Di dalamnya, seorang elf berkata, "Aku diberitahu bahwa kau dan Arthur Leven sangat dekat. Jadi, apakah memberikan hadiah untuk adiknya itu benar?" Tapi ia menjawab,
Arthur harus fokus pada ulang tahun adiknya hari ini. Lagi pula, kita akan segera bertemu di sekolah. Kita melihat Tessia. Kita melihat Arthur membawa gelas Bos atau mungkin buying bow dan berjalan maju. Di belakangnya, Gideon yang tampak kesal karena Arthur melangkah maju sendirian. Arthur berkata, "Kuharap kau tidak akan memperkenalkan dirimu seperti ini di pesta ulang tahun adikku." Tapi dia menjawab, "Hei, aku juga membawa hadiah untuk adikmu, bro." Mendengar itu, Arthur berkata, "Baiklah, jadi katakan padaku, apa yang bisa kulakukan untuk membantu artefak nomor 1 di Katen?" Mendengar ini, Bo berkata, "Entah kenapa, tapi kata-katamu membuatku merasa sentimental. Omong-omong, biar aku beritahu, Dewan telah menyetujui desain kita. Dan ya, Dewan yang sekarang terdiri dari Raja dan Ratu di Katen saat ini, telah mengadakan pertemuan di mana persetujuan itu diberikan." Arthur mengucapkan selamat kepadanya dan berkata, "Sepertinya karena itu kau akan mendapatkan banyak uang." Dia menjawab, "Uang, ketenaran, kekuasaan, semuanya tidak penting bagiku. Yang ingin ku ketahui, alasan aku datang ke sini adalah sesuatu yang bahkan Dewan pun tak bisa memberikannya." Tapi saat dia hendak mengatakan sesuatu lagi, dia melihat banyak penggemarnya datang yang sangat antusias untuk menemuinya. Dia lalu berbicara dengan mereka dan melarang Arthur pergi. Arthur melihatnya dan berpikir bahwa ketenaran memang punya harga. Ia tetap berada di sana dan tiba-tiba terdengar suara memanggil, "Arthur! Arthur!" Kita melihat Lilia yang sedang berlari menghampiri. Dia hampir terjatuh dan berkata, "Maaf Arthur, aku belum sempat menyapamu tadi. Sebenarnya aku ingin mengucapkan selamat kepada Ellie dulu." Namun Arthur menahannya dan berkata, "Tidak apa-apa. Orang tuamu tak henti-hentinya membicarakanmu. Bagaimana kabarmu? Sudah lama ya Lilia." Saat Lilia melihatnya, ia berpikir, apakah dia selalu setinggi ini dariku? Kemudian kita melihat mereka berbicara dan tertawa lama. Arthur membahas masa lalu Lilia saat dia sering pergi makan bersama Matthias ketika sedang stres. Mendengarnya, Lilia sedikit marah dan berkata, "Aku sudah menunjukkan tempat rahasiaku padamu, dan sekarang kau malah mengejekku soal itu." Arthur menjawab, "Bagaimana aku tidak mengejek? Dulu kau gadis yang saat stres sedikit saja langsung pergi makan, dan sekarang lihatlah dirimu, tampil sangat baik di akademi paling bergengsi di Katen. Dan bukan hanya itu, sepertinya kau juga sangat populer di kalangan laki-laki." Beberapa laki-laki terlihat memperhatikannya. Melihat itu, Lilia berkata, Tidak. Bukan berarti aku punya pacar. Lagi pula, semua ini terjadi karena dirimu, Arthur." Mendengar itu, Arthur tampak merenung sebentar, lalu tertawa dan berkata, "Kalau begitu, siapapun laki-laki yang kau bawa pulang nanti, dia harus mendapat persetujuanku dulu. Ingat, aku tidak kalah galak dari Paman Binson." Mendengar ini, Lilia tampak terdiam. Kita melihat wajahnya sedikit sedih. Tolong beritahu aku di kolom komentar, kenapa menurut kalian dia tampak sedih? Aku ingin lihat sejauh apa kalian bisa menebaknya. Lilia berkata, "Oh, tentu." Namun saat itu juga, Tuan Gideon datang dan berkata, "Maaf Nona, bolehkah aku membawa anak ini sebentar?" Lilia menjawab, "Tentu Tuan Gideon. Sampai jumpa nanti Art." Lalu dia pergi. Gideon berkata, "Lihat, aku bilang juga apa? Semua orang di sini mengenalku. Tapi kau juga tidak kalah, bro. Sepertinya kau cukup populer di kalangan perempuan. Dari caranya dia melihatmu, sepertinya dia naksir kau." Arthur menjawab, "Ya, aku tahu, tapi aku tidak bisa melakukan apa-apa soal itu. Dia adalah seseorang yang hidupnya sudah kuubah. Perasaannya padaku bukan cinta atau suka, tapi rasa terima kasih. Tapi dia belum bisa memahami itu sekarang. Di masa depan, aku yakin dia akan mengerti." Gideon menjawab, "Melihat kedewasaanmu, kadang aku merasa aneh, nah." Tapi Arthur berkata, "Kurasa kau tidak ke sini untuk memberi nasihat cinta, kan? Katakan saja, apa yang ingin kau diskusikan?" Gideon menjawab, "Tentu, aku punya segalanya. Uang, ketenaran, kekuasaan, dan aku ingin menggunakan semuanya untuk mendapatkan pengetahuan darimu.
Namun, mendengar itu Arthur sedikit sedih, dan setelah berpikir, dia berkata, "Sejak memberimu cetak biru itu, aku sudah mulai ragu. Aku tidak ingin dunia ini berubah atau rusak karena ulahku. Aku tidak ingin semuanya berubah sepenuhnya gara-gara aku." Mendengarnya, Gideon berkata, "Jadi artinya kau masih punya ide untuk penemuan lain yang bisa mengubah dunia ini?" Arthur menjawab, "Ya." Mendengar itu, Arthur berpikir bahwa telinga Gideon hanya menangkap kata-kata yang ingin dia dengar saja. Lalu Arthur berkata, "Tuan Gideon, aku sudah bilang, aku tidak akan mengubah dunia ini lebih jauh lagi." Mendengar itu, dia berkata, "Baiklah, kalau begitu kita buat saja kesepakatan. Kau tidak perlu memberitahuku semuanya. Tapi kapanpun aku butuh bantuan, aku akan meminjam pikiranmu, atau minta kau membantu, dan sebagai gantinya, aku akan menjadi penyedia keuntungan pribadi bagimu. Aku akan memberimu artefak atau barang apapun yang kau inginkan." Arthur mendengar itu, tersenyum, dan menerima kesepakatan tersebut. Sementara itu, kita melihat Eli sedang melihat berbagai macam gaun dan benda lainnya. Saat itu juga, Arthur melihat ada satu hadiah yang tampak sedikit berbeda. Ia memberikannya kepada Eli. Saat Eli membukanya, kita melihat ada sebuah surat di dalamnya. Beberapa saat kemudian, di tangan Eli kita melihat sebuah busur. Itu sangat indah. Di sisi lain, Vincent melihatnya dan berkata, "Melihat desainnya, sepertinya ini buatan Elvian." Ray berkata, "Aku penasaran, siapa yang mengirimkan ini?" Namun Arthur sudah tahu jawabannya. Namun tiba-tiba terlihat Eli mengulurkan tangan di depan Arthur dan berkata, "Kakak, kau belum memberiku hadiah. Berikanlah." Melihat itu, Alice pun datang mendekat dan mulai memukulnya sambil berkata pada Eli. Arthur tertawa. Lalu, dengan sihir, ia memberikan liontin kepada Alice dan Eli. Melihat liontin itu, mereka tampak sangat bahagia. Bahkan Devira juga sangat menyukai liontin tersebut. Namun Vincent berkata padanya, "Sayang, aku ingin memberitahumu bahwa liontin ini hanya dibuat 2 di seluruh dunia." Lalu terlihat Arthur memakaikan hadiah ulang tahun itu kepada adiknya. Adegan berpindah. Kita melihat Gideon membawa Arthur ke tempat rahasianya, yaitu tempat pembuatan kapal itu. Mereka sedang membicarakan kapal tersebut. Namun kemudian Gideon berkata, "Sepertinya kau mulai bosan dengan pikiranmu sendiri." Tetapi Arthur berpikir bahwa setiap malam, kapanpun, dia selalu bisa memanggilnya. Gideon pun berkata, "Sepertinya semua panggilan malam itu pun tidak membuat kita lebih dekat." Arthur lalu berkata, "Bertemanlah dengan orang seumuranku." Lalu Gideon menanyakan tentang ulang tahun Arthur yang baru saja lewat. Dan sebagai hadiah ulang tahunnya, ia memberikan sesuatu yang mungkin berupa gelang atau sesuatu sejenisnya. Arthur mengucapkan terima kasih, tetapi Gideon berkata, "Bantuan yang kau berikan dalam membuat mesin uap jauh lebih besar dari ini. Ini bukan apa-apa." "Ngomong-ngomong, aku penasaran," katanya. "Kenapa kau menyembunyikan 2 atribut elemenmu? Jangan bilang kau ini penyihir kuadra elemen." Arthur menjawab, "Ya, aku adalah penyihir kuadra elemen." Mendengar itu, Gideon sangat terkejut. Ia berkata, "Serius? Tunggu, jadi kau ingin menyembunyikan 2 atribut elemenmu? Bisa kau jelaskan kenapa?" Namun Arthur menjawab, "Karena semakin banyak yang tahu betapa spesialnya aku, semakin banyak hadiah yang kudapat." Gideon menjawab, "Kau memberitahuku kabar besar yang bisa mengubah dunia, tapi nada bicaramu seolah ini hal biasa bagimu. Tapi aku butuh bukti." Arthur berkata dengan senang hati. Tapi tiba-tiba, sambil melihat ke arah kapal itu, ia berkata, "Kapal ini dibangun dengan sangat cepat." Gideon tertawa dan berkata, "Ya, saat hari-hari pertama sekolahmu dimulai, kapal ini akan mulai berlayar." Adegan berpindah. Arthur sedang berjalan sambil memikirkan tentang kapal itu dan segala hal lainnya. Namun tiba-tiba ia bertabrakan dengan seseorang. Orang itu langsung berkata, "Hei, anak kecil! Matamu di mana? Tidak bisa lihat jalan, ya?" Arthur berpikir, "Kenapa aku selalu bertemu orang-orang seperti ini?" Kemudian orang itu berkata tentang keluarga Arthur.
Sepertinya mereka tidak mengajarkanmu apapun. Tunggu, sebagai profesor, biar aku yang mengajarkanmu. Lalu dia berkomentar tentang rambut Arthur dan berkata, "Pelajaran pertama, rambutmu harus pendek dan ototmu harus seperti aku. Pelajaran kedua, kalau kau mau minta maaf pada orang seperti aku, belajarlah melakukannya dengan berlutut." Kemudian dia menekan kepala Arthur, mencoba menundukkannya. Tapi tekanan itu tidak mempengaruhi Arthur sedikit pun. Melihat itu, pria itu terkejut. Arthur berkata, "Apa yang kau lakukan bisa saja kuabaikan. Tapi aku sarankan kau segera menarik tanganmu dariku." Melihat tatapan Arthur, pria itu ketakutan. Lalu ia pergi sambil membawa 2 gadis yang bersamanya dan berkata, "Kalau kau di Akademi Cyrus, pasti sudah kuajari pelajaran. Tunggu, kau terlihat seperti murid di sana. Baiklah, saat kau melihatku nanti, sebaiknya kau menghindar. Karena di sana, aku bisa menghabisi murid-muridku sendiri." Namun Arthur menjawab dengan senyum dan langsung mengembalikan liontin mereka. Mereka bahkan tidak sadar kapan Arthur mengambil liontin itu dari tangan atau dari dekat mereka, karena mereka tak melihatnya. Adegan berpindah. Arthur kini sudah pulang ke rumah. Begitu melihatnya, Ellie dan Sylvie langsung melompat ke arahnya. Tapi Arthur menggunakan sihir angin untuk menjauhkan mereka, yang membuat keduanya merasa tidak senang. Arthur bertanya tentang ayah dan ibunya. Ellie menjawab, "Oh, mereka ada di ruang tamu bersama Elijah. Entah kenapa, sepertinya paket kalian dari Akademi Cyrus sudah datang." Beberapa saat kemudian, kita melihat semua orang di ruang tamu. Elijah berkata, "Hei, lihat, seragam kita sudah sampai." Alice memberikannya kepada Arthur. Kini Arthur berkata dalam hati, "Dari seorang yatim piatu menjadi seorang raja, lalu seorang bayi, dan kemudian menjadi seorang petualang. Dan kini, tampaknya aku akhirnya menjadi seorang murid." Lalu kita melihat satu persatu. Lucas, Putri Kathleen, Putri Tessia, dan tentu saja Arthur. Ia berpikir, "Entah apa lagi yang akan diajarkan dunia ini padaku."